Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru di mana saja berada dan juga peserta didik. Kembali lagi bersama saya Ibu Romada dari SMA Negeri 2 Keva Manado. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Jadi selain badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta juga membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Jadi seperti yang kita ketahui bentuk-bentuk badan usaha milik swasta itu, terdiri dari yang pertama perusahaan perorangan, merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki dan didirikan oleh pengusaha perorangan. Sini ada contoh penjual bakso, penjual bawang, beras di pasar. Jadi ini tentu dilihat dari kepemilikannya seperti modal itu adalah milik pribadi. Yang kedua, firma. Merupakan usaha gabungan 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan satu nama, serta membagi keuntungannya yang sama rata. Jadi ini dia berbeda dengan perorangan bahwa kalau firma bisa lebih dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau komanditer Veneskap, di mana badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagai pemilik modal untuk membangun usaha bersama. Jadi kalau dilihat dari firma, maka CV ini dia lebih besar daripada firma. Karena dia memiliki 2 sekutu, biasanya disebut sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi kalau sekutu aktif dia yang terlibat secara langsung untuk mengelola perusahaan, sementara yang disebut sekutu pasif itu biasa sepertinya hanya menitipkan modalnya. Dan juga yang keempat, perseroan terbatas. Jadi kalau dia dari 3 perusahaan yang sudah dilewati, tadi sudah disebutkan, PT ini dia lebih besar daripada perusahaan perorangan, firma, ataupun CV. Karena untuk memiliki badan usaha ini, sesuai aturan undang-undang, modalnya itu dimiliki dari saham-saham. Jadi jumlah modalnya juga tentu besar karena contoh perusahaan dalam PT itu seperti yang kita ketahui PT Kereta Api Indonesia, PT Pertamina, atau PT Kereta Api tadi, dan tentu ada jenis perusahaan terbatas lainnya yang didirikan itu biasanya dengan penjualan saham. Akhirnya, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Salam dan bahagia buat kita semua.